Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah bimbingan konseling akan menjelaskan tentang kedudukan, peran, dan fungsi bimbingan konseling dalam pendidikan. Dan beranggota saya sendiri, Naharotul Qodiyah, NIM 3319008, dan teman saya Umar Arifli, NIM 3310009. Langsung saja kita ke pembahasan. Pembahasan pertama tentang kedudukan bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, agar tercapai kemampuan untuk dapat memahami dirinya dan kemampuan untuk merealisasikan dirinya sesuai dengan potensi atau kemampuannya dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungannya, baik keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dari pendapat tersebut, nampak terlihat ada terkaitan antara pendidikan dan bimbingan, yakni keduanya merupakan proses yang diberikan kepada individu agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kedudukan bimbingan dalam sistem pendidikan di Indonesia telah digariskan di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sedangkan hal-hal yang ada di dalamnya dibicarakan secara khusus dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1989 Pasal 25 yang mengatakan, pertama, bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan Pembahasan kedua akan menjelaskan tentang peran bimbingan dan konseling dalam sekolahan. Peran bimbingan konseling sangatlah penting untuk mencerdaskan siswa kepribadian yang baik dan juga kepribadian yang mandiri, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab di dalam jiwa siswa, walaupun kegiatan bimbingan konseling berbeda dengan kegiatan belajar mengajar. Peran bimbingan dan konseling dalam pendidikan yaitu: pertama, memberikan bantuan kepada anak didik agar dapat menemukan caranya sendiri dalam belajar yang lebih mudah. Yang kedua, anak mampu mengetahui kekurangan ataupun kelebihan dari tiap-tiap mata pelajaran yang telah ia pelajari. Yang ketiga, membentuk siswa sesuai dengan kepribadian yang telah ia miliki. Pertama, bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan jati diri. Yang kedua, bimbingan diberikan oleh guru pembimbing, upaya untuk memfasilitasi perkembangan individu dari kondisi apa adanya kepada kondisi bagaimana seharusnya, sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Program bimbingan dan konseling merupakan keseharusan yang tidak dapat dipisahkan dari program pendidikan pada umumnya, apalagi dalam situasi sekarang ini, di mana fungsi sekolah atau lembaga pendidikan formal tidak hanya membekali para siswa dengan setumpuk ilmu pengetahuan saja, tetapi juga mempersiapkan para peserta didik untuk menemui tuntunan perubahan serta kemajuan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Selanjutnya adalah fungsi bimbingan dan konseling dalam proses pendidikan. Yang pertama, fungsi penyaluran. Fungsi penyaluran merupakan pemberian bantuan kepada siswa dalam memilih kemungkinan kesempatan yang terdapat dalam lingkungan sekolah. Di antaranya, memilih mata pelajaran atau jurusan yang akan diambil atau pekerjaan yang akan diambil. Yang kedua, fungsi pengadaptasian. Guna memberi bantuan kepada staf sekolah, terutama para guru, karena kerjasama guru merupakan bekal utama agar dapat memilih anak didiknya. Yang ketiga, fungsi penyesuaian. Sebagai pemberi bantuan kepada anak didik agar mereka memperoleh penyesuaian pribadi
dan maju secara optimal. Yang keempat, fungsi pemahaman dilakukan agar memberi pemahaman tentang diri peserta didik tentang permasalahannya. Yang kelima, fungsi pengetasan dilakukan kepada seorang siswa yang mengalami suatu permasalahan dan ia tidak memecahkannya sendiri, tidak bisa memecahkan sendiri. Lalu ia pergi ke pembimbing. Yang keenam, fungsi pemeliharaan. Fungsi ini memelihara segala sesuatu yang ada pada peserta didik, baik hal pembawaan maupun hasil-hasil berkembang yang telah dicapai selama ini. Yang selanjutnya adalah fungsi pencegahan. Ini berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh peserta didik. Yang kedelapan, fungsi pengembangan berkaitan dengan pelayanan bimbingan dan konseling diberikan kepada siswa dalam mengembangkan seluruh potensi secara lebih terarah. Yang kesembilan, fungsi perbaikan berkaitan dengan upaya pemberian bantuan kepada siswa yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar ataupun karir. Yang ke-10, fungsi advokasi, yaitu membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak atau kepentingan yang kurang mendapat perhatian. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.